dalam sebuah hadis qudsi dan juga tercantum dalam kitab At-Tibbun Nabawi di halaman 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam diskusi kepada Rasulullah SAW. Riwayat hadis ini berdasarkan lafaz di kitab Musnad Imam Ahmad. Juga nanti ada redaksi yang sedikit ada perbedaan di kitab Sunan Abu Dawud, kitab Sunan At-Tirmizi, dan kitab Sunan Ibnu Majah. Langsung saja kita merujuk pada redaksi hadisnya, yaitu tentang sesungguhnya ketika ada penyakit ya kan diturunkan oleh Subhanahu wa taala, maka di dalamnya pasti akan Allah berikan juga penyembuhan yang pasti bisa menyembuhkan gitu. Jadi seimbang, diturunkan penyakit juga ada obatnya. Dan juga ada satu penyakit atau dua penyakit dalam redaksi penafsiran hadis yang berbeda yang tidak bisa diobati. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla berfirman dalam diskusi, yaitu lam yadha da'an illa wada'a lahu shifaan ghairu da'in wahidin. Qalu ma huwa? Qalal haramu. Jadi dalam hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW berdasarkan penuturan langsung ya, berupa hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hamba Allah berfirman, wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian berobatnya, dari hadis yang lengkapnya seperti itu. Sungguhnya Allah tidak, saya ulangi, wahai hamba Allah, hendaklah berobat seperti itu. Karena Allah tidak pernah menurunkan penyakit, ya kan, daan tadi, kecuali juga di dalamnya ada syifa, ada obat yang penyembuh ya, penyembuh yang pasti mengobati. Kalau obat belum tentu menyembuhkan. Kalau syifa, penyembuh, sudah pasti menyembuhkan dan mengobati. Ghairu da'in wahidin, kecuali satu penyakit ya, kecuali penyakit yang satu ada dalam tafsiran hadis yang berbeda disebutkan ada dua seperti itu. Ghairu da'in wahidin. Qalu ma huwa? Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apa penyakitnya itu? Penyakit apa itu wahai Rasulullah SAW? Qala, Rasulullah menjawab, al-haramu. Atau dalam redaksi hadis yang berbeda dikatakan ilal mauta wal haramu. Jadi kecuali penyakit kematian dan penyakit tua atau penyakit fikun. Jadi ketika kita berobat dalam kondisi diuji dengan penyakit, saya pernah menyampaikan juga ke pasien saya sendiri yang langsung saya berinteraksi, tidak semua penyakit bisa diobati, tetapi kita juga diwajibkan berikhtiar. Namun jika kita bersabar, selagi penyakit itu masih bisa kita tangani dengan upaya kita sendiri, maka itu menghasilkan pahala yang besar. Ada juga penyakit lain yang tidak bisa disembuhkan, ya kan? Tapi bisa mengantarkan pelakunya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk kepada redaksi hadis, ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah mempunyai penyakit ayan seperti itu. Lalu minta didoakan Nabi. Kata Nabi, kalau misalnya aku doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat penyakitnya dan akan disembuhkan. Tapi kalau kamu bersabar, maka kamu masuk surga. Maka dia memilih, aku lebih memilih bersabar dan tetap masuk surga, dan penyakit itu tidak disembuhkan, tidak apa-apa. Tetapi dia meminta kepada Rasulullah SAW, ketika aku kambuh sakitnya, penyakit ayan tadi, kata wanita tersebut, auratku sering terbuka, maka mohonlah kepada Allah agar ketika penyakit ayanku kambuh, auratku tidak terbuka. Maka setelah itu, perempuan itu ketika kambuh penyakit ayannya, auratnya tidak pernah terbuka lagi atas izin Allah SWT dan daripada pengabulan doa yang dimohonkan oleh Rasulullah untuk wanita tersebut kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman yang baik ya. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, karena setiap Allah menurunkan penyakit pasti ada obat di dalamnya, kecuali penyakit maut atau penyakit kecuali kematian dan penyakit tua atau penyakit pikun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.